Nah, ini dia nih Bro and Sis. Ini dia Om Deddy yang punya motornya nih. Nah Om Ded, ini ada Bro and Sis Rodanesia. Halo Bro and Sis. Nah, dia kalau ngomong agak irit nih. Tapi ternyata belum cerita aja sih. Kalau cerita biasanya rame juga. Om Ded, ini si Bro and Sis, kan kita udah ceritain nih motornya kenapa dibangun kayak gini. Nah, waktu Om Ded datang kan, kita waktu pertama kali ketemu kan belum punya motornya ya? Belum. Nah, motornya belum punya waktu itu. Dapetnya gimana Om? Boleh ceritain nggak dikit? Ya waktu itu tuh sebenarnya tuh gua tuh apa sih namanya? Awalnya tuh dari kepengen naik motor lagi sih Om. Ya. Ya kan? Lihat-lihat YouTube gitu kan. Lihat-lihat model motor lah, apa segala macem gitu kan. Terus dari semua yang apa namanya gue perhatiin gitu, kok ada satu yang kayaknya narik banget gitu. Ya Kiwe nih. Kiwe, ya gitu kan. Jadi milih-milih brand dulu nih Om ya? Milih-milih. Terus karena apa namanya ada satu model yang gue seneng banget nih ceritanya nih, Fat Bob. Oh iya bener. Ya kan? Ciri-cirinya di depan The Fat Bob tuh. Kan mirip-mirip tuh. Bener. Nah, waktu itu motor belum ada kan, gua Kita ngobrol nih. Iya bener. Iya kan? Jadi apa namanya bicarain konsep dulu sedikit, gitu kan? Baru gue nyari barang bro. Iya. Yang mana akhirnya kita dapat di Bekasi Om? Bekasi. Bekasi. Ini namanya niat. Biar kata platnya T mana Om? Kerawang ya? Kerawang. Biar kata platnya T, ngambilnya di Bekasi, sementara doi rumahnya di Jakarta Barat. Dijalanin ya Om? Yoi. Yang penting dapat barangnya. Dapat barang. Berarti Kiwe emang agak susah yang jual second ya Om ya? Agak susah. Kalau baru nunggunya agak lama juga, males juga Om ya? Yang second aja deh. Second aja. Jadi kebetulan juga masih apa namanya masih fresh ya. Masih nggak terlalu tua. Nggak sih, tahun 2021. Kilometer juga baru 3.000-an lah. Belum terlalu banyak. Belum banyak. Nah, basicnya kalau dulu kan Om Deddy dengar-dengar naik RX King nih. Nah, jadi zaman dulu naik RX King, cuma kan jalan zaman dulu sama sekarang jelas beda nih Om. Terus kalau memang dulu udah dapat nikmat nih kalau kata orang, udah nikmat banget kena angin sama roda 2 zaman dulu Om, tahun 80-90. Sekarang ini apakah yang lo cari nih Om Ded sama di tahun 2020 nih, udah jeda sekian puluh tahun, dengan motor Kiwe ini kira-kira bisa lo jelasin nggak ke Bro and Sis? Seperti apa yang lo pengen nih? Pertama sih cuman gue tuh kangen aja mau motoran nih. Ya, dari tahun 90-an pertengahan itu kan 2000 awal stop motoran nih. Sekarang udah 2020 something gitu kan. 2022. Kangen nih ceritanya nih. Gue masih belum tahu sih Om. Maksudnya riding waktu 90-an nih sama sekarang nih rasanya seperti apa lagi nih masih belum kebayang sih sebelum gue cobain. Nah bener itu bener. Iya kan? Walaupun mataharinya sama Om ya? Matahari sama bos. Matahari sama, jalannya sama. Jalan sama. Tapi cuma sekarang lebih rame aja sih. Emak-emaknya lebih banyak sekarang. Terus Om? Terus? Iya jadi sebenarnya sih nggak sabar juga sih mau cobain gitu kan bareng teman-teman dan lain-lain deh ceritanya deh. Mengobati penasaran. Nah, terus kan abis kita ngobrol nih Om Ded, lo sempat ngasih gua nih konsep yang kayak gini menurut gua asik nih. Bisa lo jelasin nggak sih Om konsep? Kalau generalnya sih lo maunya motor yang easy riding, easy ride kan, terus rideable, bisa double seat, maksudnya bisa ada passenger di belakang. Bener. Terus dari motor yang punya karakter kayak gini, ada spesial apa Om yang ingin lo sampaikan? Seperti yang tadi gue sampein ya Om ya, gue seneng Fat Bob kan, ya kan. Dari semua model-model dan segala yang basicnya mirip banget kan Kiwe ini, ya kan. Jadi memang apa namanya, gue mau ngerasain tuh ngeriding tuh dengan gaya Fat Bob, ya rasanya tuh kayak apa sih? Mungkin suatu saat gue beli yang beneran aja kali Om. Nah, amin, ya kan? Amin. Ya belajar dulu nih, kita belajar dulu. Latihan. Ya kan, latihan. Tapi Om Ded, ini kalau dari anak-anak motor nih ada istilahnya pertama adalah SNI Om. SNI itu singkatan kalau di
Tahu kan Om SNI? Apa itu? SNI kan di helm suka tulisan SNI. Oh. Kalau di anak motor custom juga ada SNI Om. Namanya, apakah ini sudah nanya istri atau pasangan? Udah Om. Soalnya kalau habis SNI biasanya ISO tuh Om. Iya. ISO tau juga Om? Apalagi nih? Istri sudah oke atau pasangan sudah oke. Jadi habis SNI ISO Om. Jadi standarnya semua harus bener gitu ya. Aman tuh Om ya? Aman. Kebenaran orangnya juga kan ada di sini kan. Oh nggak ada? Ada. Oh masih dandan. Nggak kelihatan. Nah, terus Om, ini gue agak menarik nih habis lo kasih tahu begini-begini kan gue bikinin nih Om ya motornya. Ada yang paling asik adalah yang di sebelah kanan nih. Dia ngasihnya juga baru tadi loh. Daripada gue ngebet, gue tanya langsung. Itu ada tangki di kanan tuh ada gambar. Itu artinya apa Om kalau yang di kanan nih? Nanti bukan gambar sih sebenarnya bro. Ini apa namanya? Sebuah huruf Chinese nih. Oke. Nah, Chinese nih. Jadi kalau dari Chinese biasanya tuh setiap kata itu kan ada filosofinya nih. Ah, ini keren. Ada filosofinya. Nah, kalau ini sebenarnya secara pribadi gue nggak bisa Mandarin ya, nggak bisa bahasa Chinese ya. Spellingnya juga sebenarnya gue nggak tahu nih bener apa enggak nih, ya kan? Kalau dari apa namanya bacanya itu fu gitu. Fu yang mana nih? Semua artinya fu. Oke. Ya. Jadi untuk artinya itu bisa rezeki, bisa berkat, bisa fortune. Apa banyak ya. Nah gini Om Ded, tadi pas lokasi skemanya kan nih di sebelah kanan itu terdiri dari 3 bagian tuh Om. Ya. Atas, tengah, bawah, kiri sendiri. Betul. Nah itu jadi satu kesatuan kan fu nih. Kalau satu-satu tadi gimana Om? Kan sempat jelasin tuh. Kalau gua lanjutin ya. Fu itu kalau buat gua artinya itu berkat gitu. Wah keren, berkat ya. Jadi kalau kita lihat dari apa namanya susunannya dia, yang paling atas itu satu. Yang garis gini kan Om? Yang paling atas tuh itu satu. Terus yang keduanya yang kotak. Yang kayak kotak gitu ya? Ya itu mulut. Nah, mulut. Okay. Lalu yang paling bawah. Yang kayak ada plus tuh ya dalamnya? Ya, yang kotak terus ada plusnya itu seperti ladang, seperti sawah, seperti lahan lah gitu ya. Nah, jadi kalau itu dianalogiin tuh kira-kira gini deh. Mohon maaf nih kalau misalkan kurang tepat atau apa, tapi ini analogi aja, filosofi juga. Itu berkat yang kita rasain, yang kita bisa nikmatin, yang bisa kita dapet gitu kan. Jadi perlambang semua tuh. Jadi kalau misalkan kayak lambang apa namanya, yang kayak plus itu kayak lahan itu kan sesuatu, wah kayaknya harta mungkin gitu ya. Keren. Segala macam ya. Tapi dari semua itu ada satu yang paling utama Om. Yang sebelah kiri. Yang sebelah kiri ini nih? Iya, yang sisi sebelah kiri itu Tuhan artinya Bos. Oh, pencipta. Pencipta nih. Iya. Jadi kalau gue boleh maknain bahwa fu ini, bahwa apa yang kita rasain, apa yang kita terima, apa yang kita nikmatin itu semuanya berasal dari Tuhan. Setuju, benar. Dari Yang Maha Kuasa. Setuju Om, benar. Gitu kan? Benar. Gitu. Dan mungkin lo ada pertanyaan nih Om. Kok lo taruh di tangki sih? Nah itu yang gue mau nanya dari tadi. Tapi gue cuma ngerjain doang. Kenapa Om? Akhirnya kita tanya langsung nih. Ya karena gini, menurut gue, mau kecil, mau gede, mau besar, mau apapun ya. Kalau selama kita bisa nikmatin, ya bisa menikmatin lah. Contohnya kalau motor ini kita riding nih, kita motoran lah, gitu kan ya. Ya itu kan suatu berkat nih buat kita nih. Oh iya Om, bener. Kenikmatan kan. Bener, setuju. Ya kan? Bener. Dan gue nggak mau lupa dari apa? Semua itu datangnya dari Sang Pencipta. Sang Pencipta. Keren. Ini setuju nih. Sekaligus mungkin buat ngingetin lo juga Om ya, bahwa kalau lo ada sedikit distract di jalan nih, bahwa ini anggap deh nih sedikit cobaan ya, ada faktor Tuhan lagi. Iya. Mudah-mudahan dia nggak ngebut-ngebut nih jadinya ya, nggak ugal-ugalan gitu maksudnya. Bener. Nah itu tangki kanan Om Ded. Udah keren banget tuh ya artinya ya. Buat gua keren Mas. Pasti. Ini soalnya personal things banget di sebuah motor daripada seorang owner. Iya. Oke, keren banget ya. Nah ini jelas banget nih menurut gue nih. Karena menurut gue kalau orang yang punya falsafah keren ditaruh di motornya, at least dia ngerti apa yang dia mau taruh kayak Om Deddy ini nih. Jadi Bro Ensis boleh contoh yang ini nih. Dan
Di sebelah kirinya ada tulisan juga nih, ada artinya juga buat doi. Apa tuh Om? Ah, kalau yang tangki sebelah kiri itu amare. Amare itu sebenarnya kalau itu bahasa Itali. Oke. Ada amore. Oh, amore. Tahu. Amare. Itu cinta atau kasih lah. Sebenarnya itu nama perusahaan. Oh, ada urusan pribadi nih ya. Iya. Ada kepentingan pribadi. Iya, oke. Gitulah. Jadi dan Amare ini gue mau jadiin brand sih sebenarnya. Wah, kita doain. Jadi itu nama PT gue tuh kan Amare Berkat Abadi. Oh, oke. Jadi brandnya gue mau ambil Amarenya. Gitu. Jadi biar ingat terus, juga merasa punya tanggung jawab terhadap perusahaan sambil menikmati ada tanggung jawab yang sebelah sini ditulis Amare gitu sama Om Deddy. Jadi company-nya juga karena punya dia juga. Jadi rasa memilikinya ada Om ya. Iya dong. Bagian penting-penting dalam seorang Om Deddy ini ada di sini sama kepercayaan di sebelah kanan. Keren menurut gue. Iya kan kalau misalnya kita bicara usaha gitu kan dapur urusannya Om. Betul. Iya kan? Betul. Nah, kan ada perjalanan di situ. Oh, kayak naik motor ya Om ya? Ada perjalanan. Mau pergi gigi 1 dulu, 2, macet, lancar lagi gitu ya Om? Jadi ya istilahnya apa sih namanya, untuk ngingetin juga sih Om. Maksudnya, benar. Gue jalan ini tuh banyak hal yang gue harus apa namanya, ya nikmatin juga, harus lewatin juga, ya kan, mengingatkan juga dan lain-lain tuh. Iya, kayak gitu, motor stop and go gitu ya. Gitulah. Keren ini dia nih, baru kayak begini nih Bro and Sis. Oke Om Deddy, terus harapan ke depannya nih motor kira-kira bakal diapain nih Om? Akan sering lo pakai, jalan-jalan berdua, sendiri, rame-rame, ajak temen? Oh itu udah pasti. Udah pasti ya? Udah pasti. Kita minta diajak sama dia maksudnya gue. Udah pasti. Ngikut. Udah pasti dong. Iya. Kan apa namanya jalan-jalan tuh kalau sendirian kan kurang enak. Iya, memang harus rame-rame. Saya diajak nggak Om? Punya motor nggak? Oh naik sepeda? Oh nggak bisa. Oke, kalau gitu Bro and Sis, ini dia tadi motor yang udah gue liput dan ini dia Om Deddy-nya yang udah jelasin kenapa dia bangun kayak gini, kenapa disematkan Fu di kanan dan ada Amare di kiri, yang keren banget menurut gue ceritanya. Jadi pesan dari gue untuk Bro and Sis, mumpung ada Om Deddy, kalau lo bangun motor harus kurang lebih seperti ini Om ya, konsepnya jelas gitu ya. Ya paling nggak lu tahu apa yang lu mau gitu. Nah ini dia, jadi Bro and Sis harus tahu apa yang Bro and Sis mau seperti Om Deddy ini, gitu ya Om ya? Yo, amen. Nah, oke, jangan lupa lihat. Kalau gitu, thank you banget Om Deddy. Thank you Om. Kita pamit dulu. Thank you banget udah nonton. Jangan lupa like, comment, share, sama nyalain lonceng untuk subscribe. Oke, gua Om Deddy pamit ya. Dadah.